Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial normatif dan kewirausahaan kelas 11. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini sampai selesai sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu membuat dan menguji prototipe. Ya. Setelah pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perhitungan biaya prototipe pada produk barang, maka pada kelanjutan pembelajaran hari ini adalah membahas pembuatan prototipe produk barang dan menguji prototipe tersebut apakah layak untuk dipasarkan atau tidak. Ya. Jadi sebagai judul dari prototipe ini adalah pembuatan prototipe produk barang. Tahapan yang sangat penting dalam pembuatan produk yaitu membuat prototipe produk tersebut. Terlebih dahulu, pembuatan prototipe produk barang merupakan model pertama yang akan dibuat yang memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya. Adapun pembuatannya dapat memiliki bentuk yang berbeda. Misalnya untuk membuat prototipe perumahan dapat terlebih dahulu membuat maketnya sesuai dengan perumahan yang akan dibuat. Contoh lain untuk membuat produk mobil dibuat terlebih dahulu mobil konsep. Bisa dikatakan bahwa pembuatan prototipe produk barang merupakan proses menentukan karakteristik dan fitur untuk bentuk barang yang unik dari produk. Pembuatan prototipe produk barang merupakan langkah perwujudan dari desain produk. Adapun dimensi desain pada produk barang mencakup bentuk warna, kinerja, rasa, dan lain-lain. Sedangkan pada produk jasa terdapat tambahan dimensi layanan yang berupa aspek estetika dan aspek psikologis. Langkah pertama atau langkah-langkah proses pembuatan prototipe produk barang. Ada tahapan yang harus dilalui dalam proses pembuatan prototipe produk barang. Berikut ini tahapan proses pembuatan prototipe produk barang mulai dari pengembangan sebuah ide sehingga pengujian prototipe produk barang dan jasa. Langkah awal untuk membuat produk barang dimulai dari sebuah ide terhadap produk dapat muncul dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Ide tersebut bisa saja muncul dari manajer produk, teknisi atau dari pihak lainnya. Sehingga ide atau masukan yang muncul dari luar perusahaan antara lain dari pelanggan, pesaing, pemasok, dan yang lainnya. Kemudian sebagai langkah pembuatan prototipe, yang pertama ada langkah pertama pengembangan ide atau ide development. Kemudian yang B, langkah kedua penyaringan produk atau product screening. Yang ketiga C, langkah 3 desain awal dan pengujian preliminary, design and testing. Adapun tahap-tahap pembuatan prototipe produk barang atau jasa sebagai berikut. Yang pertama
melakukan pemilihan desain dari spesifikasi yang ada agar dapat dipastikan secara ekonomis biaya yang lebih efisien. Ya. Kemudian kalau kita lihat di langkah pertama tadi, ya, itu merupakan awal dari pembuatan prototipe, ya. Kemudian di langkah kedua itu ada penyaringan produk, ya. Ini merupakan, ya, penyaringan melakukan evaluasi terhadap realisasi ide produk menurut fungsi bisnis utama seperti keuangan, pemasaran, dan operasi. Salah satu teknik yang digunakan adalah break-even analysis. Ya. Teknik ini menghitung jumlah produk yang harus dijual perusahaan agar menutupi biaya produksinya. Kemudian langkah ketiga ini, pada tahapan langkah ketiga, desain awal dan pengujian atau preliminary design and testing, ini maksudnya produk yang telah dipilih diwujudkan dalam bentuk prototipe. Prototipe tersebut diuji dan hasil pengujian digunakan untuk merubah desain produk. Proses dilanjutkan dengan merevisi dan membuat ulang prototipe sesuai desain yang baru. Proses ini diulang beberapa kali hingga seluruh kesalahan mayor diperbaiki. Pada tahap ini perlu pertimbangan terhadap biaya dan waktu untuk jumlah pengujian ulang yang dilakukan. Adapun tahap-tahap pembuatan prototipe produk barang dan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemilihan desain dari spesifikasi yang ada agar dapat dipastikan secara ekonomis biaya yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, melakukan pemilihan terhadap peralatan dan mesin yang akan digunakan. Sedangkan yang ketiga, menetapkan layout yang baik dari pabrik dan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang keempat, melakukan perencanaan dan penetapan kontrol terhadap keuangan material, mesin, dan tenaga kerja. Sedangkan yang keempat adalah desain akhir, final design. Ya. Kemudian yang kedua, contoh pembuatan prototipe produk awal. Ya, contoh pembuatan prototipe produk mobil misalnya. Ya. Langkah ini, ya, pada pembuatan prototipe barang atau jasa sebenarnya dapat berupa model fisik, simulasi, komputer, atau produk nyata. Contohnya pembuatan prototipe mobil. Pada prototipe produk barang dan jasa sebenarnya dapat merupakan model fisiknya, simulasi komputer, atau produk nyata. Contohnya pembuatan prototipe mobil. Maaf ya. Sebagai gambaran nyata, kita akan membahas mengenai pembuatan prototipe produk barang. Contohnya produk mobil. Urutan pembuatan mobil diawali dengan tahapan welding dan painting. Namun kita hanya akan membahas mengenai proses pembuatan prototipenya saja, bukan pada proses pembuatan produksi mobil yang sebenarnya. Ya. Seperti halnya dengan membuat produk barang lainnya, maka perusahaan mobil pun akan membuat prototipe produk tersebut dahulu. Berikut langkah-langkah yang dilakukan perusahaan mobil saat membuat prototipe produk mobil. A. Proses perencanaan. Ya. Perusahaan mobil melakukan proses perencanaan terhadap mobil apa yang dibuatnya, bentuk dan trennya pun sudah direncanakan, biasanya sekitar 3-4 tahun sebelum mobil tersebut dibuat. Kemudian B, pembuatan desain dan prototipe mobil. Langkah ini dilakukan dengan hati-hati setelah proses investigasi produk apa yang akan dikeluarkan selesai. Dimulailah proses pembuatan seket mobil.
Proses ini dicek berulang-ulang untuk menghasilkan sikat terbaik. Pada tahap ini dipertimbangkan pula desain bentuk bagian luar, warna interior, material yang akan digunakan, serta layout bagian-bagian yang berbeda. Ya. Kemudian yang C, sket dipilih, ya, beberapa bagian saja lalu dibuat visualisasinya secara 3D di komputer. Kemudian D, dibuatkan model dengan tanah liat menjadi beberapa model lalu dipilih satu jenis model yang merancang, kemudian pengiraman dan juga mesin. Kemudian dibuat prototipe mobil berdasarkan desain yang telah ditentukan tadi. Prototipe ini dites beberapa kali meliputi tes angin, brake, performance test, suhu rendah, efek gelombang radio, dan yang terakhir test drive di jalan. Kemudian pengujian prototipe produk barang dan jasa, ya. Pengujian terhadap prototipe produk dan jasa ini sebelumnya diproduksi secara massal sangat penting untuk dilakukan berbagai produsen dengan produk yang berbeda. Melakukan pengujian tersebut dengan cara yang beragam. Ada yang mengujinya berdasarkan waktu, ya, ditekan, dijatuhkan, dan lain-lain. Contohnya produsen, ya, telepon seluler Nokia memiliki mesin khusus untuk menguji ponsel-ponsel buatan mereka supaya tahan terhadap bantingan. Jika ditemukan hal yang tidak memuaskan, tentu saja produk tersebut perlu didesain ulang kembali. Tentu saja hal-hal yang memuaskan tersebut harus dilihat dari mulut pandang konsumen, bukan produsen. Saat produsen besar mengkaji terus-menerus produk mereka agar nama produk yang mereka buat tetap terjaga. Prototipe dapat memberikan informasi bagi para produsen untuk mengetahui kecacatan produk yang dibuatnya. Pengujian prototipe merupakan bagian dari pengujian produk baru. Pengujian produk baru bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk tersebut, mengidentifikasi berbagai penyesuaian air yang diperlukan untuk produk, dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk di pasar. Secara umum, terdapat 4 kegiatan dalam pengujian produk baru. Yang pertama adalah teknik testing, ya. Teknik testing ini dilakukan dengan cara membuat prototipe produk barang. Pengujian terhadap prototipe dapat menghasilkan sejumlah informasi penting tentang usia panjang produk, tingkat keuangan produk, masalah yang timbul dari pemakaian atau konsumen yang tidak sebenarnya, serta potensi kerusakan yang memerlukan penggantian dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Masing-masing dari jenis informasi tersebut dapat mempunyai dampak biaya terhadap pemasaran produk. Contohnya, perkiraan usia panjang produk bisa berpengaruh terhadap frekuensi dan biaya pengiriman. Lalu, ya, kemungkinan adanya masalah penggunaan yang signifikan dapat mengakibatkan perlunya tambahan informasi, labeling, perkiraan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah metode pengujian preferensi and satisfaction testing, preferensi dan kepuasan, ya. Di sini artinya, ya, pengujian terhadap preferensi dan kepuasan itu untuk yang kedua, pengujian preferensi and satisfaction, preferensi dan kepuasan. Ini maksudnya pengujian tersebut
dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran dan untuk membuat tafsiran. Penjualan awal produk baru secara umum terdapat dua cara utama dalam tipe pengujian ini, yaitu meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu dan meminta mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan mereka. Kedua, melaksanakan blind test yang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsennya. Pada dasarnya, pengujian preferensi dari kepuasan akan memberikan sejumlah manfaat pokok antara lain sebagai berikut, ya. Uji preferensi aktual dan uji teknis bisa memberikan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi. Apalagi jika perusahaan ingin menyajikan keunggulan produknya dibandingkan dengan produk lain yang sejenis di mana konsumen, ya. Kemudian estimasi, ya, atau estimasi tingkat pemberian ulang sangat penting untuk memperkirakan pangsa pasar jangka panjang. Oleh karena itu, hasil yang kurang bagus pada uji ini dapat mengakibatkan pembatalan peluncuran produk maupun perancangan ulang produk baru. Kemudian C, meskipun penerimaan pasar atau produk baru ditentukan oleh semua elemen program pemasaran, tetapi berbagai kasus menunjukkan bahwa skor yang tinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ide produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru selanjutnya. Kemudian D, uji preferensi pada umumnya dapat memberikan sinyal awal terhadap produk baru tersebut. Yang ketiga, simulated test markets atau laboratory test markets, pengujian pasar simulasi. Ini maksudnya adalah prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Beberapa model yang dapat dipakai antara lain basic, designer, aksesoris, dan litmus, ya. Kemudian yang keempat, test markets, pengujian pasar. Ini apa pula maksudnya? Pengujian pasar dilakukan dengan cara perusahaan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar tempat nantinya produk itu dijual. Secara prinsip terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pengujian pasar untuk produk konsumen dan produk bisnis industrial. Di dalam pengujian produk konsumen, perusahaan akan berusaha untuk membuat perkiraan berdasarkan 4 variabel, yakni produk trial, percobaan produk fits, revis penggunaan pembelian pertama, adopsi produk, serta frekuensi pembuatan. Tentu, perusahaan menginginkan bahwa semua variabel-variabel tersebut menunjukkan tingkat yang tinggi. Metode produk untuk menguji pasar produk konsumen adalah sebagai berikut. Kemudian Saleweb Research, ya. Metode untuk menguji pasar produk konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Saleweb Research. Ini maksudnya konsumen yang pada awalnya mencoba sebuah produk secara gratis ditawarkan lagi produk tersebut atau produk pesaing dengan harga yang lebih murah. Kemudian perusahaan akan memerhatikan beberapa kali konsumen memilih produk perusahaan serta tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan mereka. Metode ini juga mencakup usaha untuk mempresentasikan pada konsumen ataupun beberapa konsep iklan dalam bentuk kasar untuk mengamati dampaknya terhadap
pembelian barang. Ya. Kemudian yang B, simulated test marketing. Ini artinya metode ini memerlukan 30-40 pembeli yang berbeda di pusat pertokoan ataupun tempat-tempat lainnya. Perusahaan akan menanyakan beberapa hal kepada mereka berhubungan dengan pilihan mereka terhadap berbagai merek pada jenis produk tertentu. Mereka bisa dapat diundang untuk menyaksikan iklan singkat, baik iklan yang sudah dikenal maupun iklan yang belum dikenal. Lalu dalam menayangkan iklan tersebut disisipkan iklan produk, kemudian konsumen diberikan sejumlah uang dan diminta untuk datang ke sebuah toko khusus tempat mereka bisa membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang C, controlled test marketing. Ini maksudnya perusahaan untuk menguji pengaruh kondisi toko dan iklan terbatas pada perilaku pembelian konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Sampel konsumen akan diwawancarai untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang bersangkutan. Perusahaan tidak harus memberikan potongan penjualan, memakai berniaga mereka sendiri atau membeli. Kemudian yang C, controlled test marketing, ya. Ini maksudnya controlled test marketing ini adalah ya perusahaan untuk menguji perusahaan toko dan iklan terbatas pada perilaku pembeli konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung sampai konsumen akan diwawancarai untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir itu ada yang D, test market, ya. Test market artinya adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi yang sama dengan yang nantinya akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Perusahaan umumnya akan bekerja sama dengan perusahaan riset dalam menentukan kota di mana wirausaha perusahaan nantinya akan mencoba membujuk para distributor agar bersedia untuk menjual produk perusahaannya. Perusahaan melakukan promosi dan periklanan sama dengan yang akan dilaksanakan dalam pemasaran secara nasional. Biaya yang nantinya dibutuhkan tergantung pada jumlah kota, lama pengujian, serta jumlah data diinginkan perusahaan. Melalui uji pasar akan didapatkan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, A. Sales Wane Rates, ya. Kemudian B, simulated test marketing. Yang C, controlled test marketing. Yang D adalah test marketing. Ya. Kemudian ini ada soal, ya. Ini nanti dijawab anak-anak kami. Nanti diperhatikan yang Ibu jelaskan tadi, jawabannya ada di sana. Soal pertama, jelaskan tujuan dilakukannya riset pasar sebelum membuat prototipe produk. Kemudian jelaskan tujuan perusahaan melakukan pembandingan terhadap produk lain. Yang D, dalam pembuatan prototipe ada tahap perencanaan dan penetapan kontrol terhadap keuangan material mesin dan tenaga untuk menjamin penggunaannya secara efektif dan ekonomis. Menurutmu, mengapa hal tersebut harus dilakukan? Jelaskan pendapatmu. Jelaskan tahap-tahapan proses pembuatan prototipe barang. Yang kelima, hal apa sajakah yang diuraikan pada tahap perancang akhir sebuah desain prototipe. Jadi sampai di sini dulu anak-anak kami, ya, materi untuk hari ini. Ini mohon ditonton dan dipahami. Kalau kira-kira ada yang kurang paham atau kurang jelas, nanti silakan isi di kolom komentar. Dan kemudian bisa dicapri ke Ibu 082277224795, ya. Dan kemudian dengan begitu Ibu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.